Halo Bor, balik lagi dengan gua Deddy Mikuanjan di channel Seputar Ban. Oke Bor, kali ini gua disponsori oleh Seruput. Kopi berkemasan nih Bor. Enak banget, minum dulu ya. Aus nih. Mantep Bor. Ada rasa sales-salesnya dikit. Cak, masuk Cak, tolong Cak ya, sponsornya Cak. Oke Bor, kali ini gua ditemani dengan hujan dan gua bakal nge-review juga ban yang cocok untuk musim hujan nih. Apakah ban itu? Namanya apa? Dari brand mana? Kita intro dulu guys. Oke guys, nah kali ini gue bakal nge-review ban yang cocok untuk di musim-musim ini nih guys. Dari September sampai Desember atau bisa disebut juga September Rain. Oke, November Rain itu mah ya, September Rain lah. Jadi karena ini sudah memasuki musim penghujan guys, jadi kalian harus benar-benar safety riding nih dan memilih ban yang tepat untuk musim hujan. Kali ini gue bakal review ban yang tepat untuk musim hujan yang bisa lu pakai dan gua rekomendasikan banget nih guys. Bannya nih gua ambil dulu ya. Asisten. Oke, asisten mantap. Oke guys. Oh jadi guys ya. Bor. Oke Bor. Sorry jadi kebanyakan nonton YouTube orang gitu. Bor, oke Bor. Jadi ban yang bakal gua review itu adalah Corsa Sport Ride. Dari namanya tuh udah sport, ada ride-nya lah gitu. Berarti ini ban sport untuk musim hujan, artinya gitu Bor. Jadi ban sport ride ini adalah menyusung tipe medium compound. Jadi yang amat sangat cocok untuk digunakan sehari-hari nih Bor. Jadi nggak terlalu boros seperti soft compound. Review ban gua sebelumnya itu yang soft compound itu sebenarnya tidak terlalu boros banget ya Bor. Cuman soft compound itu jauh lebih umurnya lebih pendek sedikit lah dibanding ban medium ini gitu Bor. Jadi ban sport ride ini memiliki load index itu di 44 dan speed ratingnya di angka P atau P. Load index 44 itu berarti ya berat beban yang dapat ditampung atau ditekan oleh si ban ini sebesar 160 kg Bor. Jadi kalau berat badan lo masih di bawah 160 kg masih aman lah. Kalau udah di atas ya lu nge-gym lah, jangan gendut-gendut Bor, obesitas anjir. Jadi nggak boleh gendut-gendut. Harus kita stay sterek ya, stay sterek gitu bahasa ya. Bahasa kampungnya sterek tuh. Dan speed ratingnya itu diangkapi atau 150 km per jam Bor. Nah Bor, ban sport ride ini dia gue bilang cukup lengkap ya Bor. Jadi bisa digunakan untuk motor bebek ataupun motor-motor metik nih. Dan ban sport ride ini yang seperti namanya Rain, dia dapat melibas jalanan hujan deras, hujan gerimis, atau hujan lebat gitu ya. Atau jalanan-jalanan basah yang penuh dengan genangan dan kenangan bisa dilibas dengan sport ride ini. Nah, untuk available size ya, yang pertama gue jelasin itu ada di ring 14 ya Bor. Yang pertama ring 14 itu memiliki ukuran paling kecil 100 per 80 ring 14. Dan untuk di middle ya, tengahnya itu ada di ukuran 120 per 70 ring 14. Dan yang paling besarnya, sorry, ngeces. Dan yang paling besar ya, itu sebenarnya ukuran ini jarang sih di pasaran. Cuma gue masukin aja karena emang sini kan kita menyebutkan available size ya, Bor. Size yang dimiliki oleh Corsa Sport Ride ini. Paling besar itu ada di ukuran 140 per 60 ring 14 gitu Bor. Untuk ring 17 nya mungkin nggak gua sebutin semua ya Bor. Gua sebutin dari yang terkecil sampai yang terbesar aja nih Bor. Yang terkecilnya itu ada di 70 per 90 ring 17.
gua pegang saat ini 80/90 ring 17. Lalu ada di 90/80 ring 17, 110/70 ring 17, dan paling besar 130/70 ring 17. Tuh kan jadi gue sebutin semua, lu sih. Nah itu Bor, available size yang dimiliki Corsa Sporttrain ini, gitu Bor. Oke Bor, sebelum kita next ke pattern, gue mau ngejelasin tentang rim off-road nih. Rim off-road yang ada di ukuran ban yang gue pegang saat ini. Rim off-road itu apa sih? Rim off-road ya. Jadi gue agak kampung dikit lah off-road atau rim yang direkomendasikan. Itu peleknya di ukuran 1,85 ya. Untuk ukuran ban 80/90/17. Jadi kalau pelek lu udah 2, itu sebenarnya masih bisa. Tapi kalau udah 2,5, 2,25, 2,50 itu tidak direkomendasikan pakai ini. Karena kekecilan, peleknya kasihan Bor gitu. Dan yang paling penting tekanan anginnya juga. Untuk yang ban gue pegang saat ini itu ada di kisaran ya rekomendasinya 24 PSI sampai 28 PSI Bor. Jadi jangan terlalu kenceng banget, takutnya ban ini nanti meleduk. Jangan terlalu kempes banget, nanti takutnya juga mempengaruhi pada pelek lo kalau kempes banget gitu Bor. Oke, langsung aja kita masuk ke pattern atau ulirnya nih. Lo bisa lihat sendiri ya, ulir dari Sporttrain ini benar-benar dipenuhi dengan garis di kiri, kanan, dan tengahnya. Nanti bakal gua zoom ya untuk ulirnya seperti apa. Dan fungsi ulir padat pada Sporttrain ini adalah untuk mengevakuasi air yang menempel pada ban Bor. Mengevakuasi itu apa? Jadi gue pakai bahasa-bahasa ilmiah sedikit ya, atau bahasa-bahasa yang lebih keren lah. Atau membuang air pada saat ban melewati genangan air Bor. Jadi bannya itu, airnya itu cepat banget keluar nih, nggak ada yang nempel di ban sama sekali. Karena dengan ulir yang sepadat ini Bor. Nah Bor, kalau lo perhatikan dengan jelas ya, si Corsa Sporttrain ini memiliki garis tengah 2 nih pada tengah bannya. Fungsi dari garis tengah ini adalah untuk menjaga kestabilan handling pada motor kalian Bor. Jadi ketika kalian jalan lurus ataupun jalan berok pada saat jalan basah, itu kestabilannya masih tetap terjaga karena dia memiliki 2 garis tengah Bor, gitu Bor. Nah, selain 2 garis tengah yang dipasang di ban Sporttrain ini, dia juga memiliki konstruksi sidewall yang sangat kuat Bor. Jadi ketika lu sedang menikung, si sidewallnya ini tidak akan menekuk ya Bor, tidak akan menekuk terlalu dalam, yang mana itu membuat motor lu menjadi makin stabil lagi Bor. Begitu Bor. Jadi fungsi konstruksi pada sidewallnya ini, dia memiliki penjaga pada rim atau penjagaan pada pelek lah bahasanya begitu Bor ya. Menurut dari website-nya yang gue baca seperti itu. Nah Bor, kita masuk ke sesi harga Corsa Sporttrain. Nah Bor, karena ini ukurannya cukup banyak ya, jadi untuk gue sebutkan harganya yang gue pegang saat ini aja nih Bor. Ukuran 80/90 ring 17 Bor. Nah untuk range harganya itu ada di kisaran 250 sampai 270 ribu rupiah Bor. Dan untuk harga lainnya lu bisa cek sendiri ya. Nanti gua sisipkan nih toko-tokonya di kolom deskripsi. Lu lihat sendiri harga ban yang pengen lu beli untuk Sporttrain ini di ukuran berapa. Lu bisa pilih, lu bisa cari di tokonya masing-masing. Lu bisa menentukan juga harga termurahnya di toko mana. Kalau udah nemu silahkan check out dan langsung order Bor sebelum kehabisan gitu Bor. Oke Bor, kita masuk ke sesi penghujung ya Bor ya, sebelum closing. Sebelumnya Sporttrainnya gue taruh dulu ya Bor, biar gue bisa mengutarakan nih kekurangan dan kelebihan menurut opini gue pribadi Bor. Sebelum gue taruh dulu di sono, gue lempar, oke. Nah Bor, jadi ini opini pribadi gue ya Bor, disclaimer dulu sebelumnya, jadi bukan menjelekan atau membagus-bagusan suatu produk. Jadi menurut opini pribadi gue, Corsa Sporttrain itu yang pertama kelebihannya dulu ya Bor. Kelebihannya yang pertama, dia salah satu ban hujan yang cukup lengkap Bor untuk ringnya. Sebenarnya ban tipe wet ya, tipe wet itu banyak Bor di semua merek, ada seperti Maxxis, misalkan Michelin dan yang lain-lainnya banyak lah. Cuma menurut gua untuk ban hujan yang paling lengkap itu si Sporttrain ini salah satu keunggulannya Bor, karena dia memiliki ring 14 dan juga ring 17.
Kalau lo lihat di Maxxis, misalkan ada yang namanya Maxxis Diamond, itu salah satu ban hujan juga bor. Namun dia hanya ada di ukuran ring 14 saat ini. Itu bor. Jadi untuk kelebihannya si Corsa ini dari segi available ringnya dan cc itu lengkap. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, si Corsa ini harganya masih sangat terjangkau bor dibanding ban-ban hujan pada umumnya ya. Apalagi sekelas misalkan Diablo Rain. Kalau lu tahu Diablo Rain itu yang punyanya Pirelli itu harganya gila banget bor, bisa dapat 20 atau 15 ban Corsa inilah kalau lo tahu harganya gitu ya. Jadi untuk kembangannya sih sebenarnya agak sedikit mirip dengan Diablo Rain. Jadi itu jadi nilai plus juga nih si Sport Rain itu, kembangannya agak sedikit mirip bor dengan Diablo Rain. Dan yang paling penting harganya murah bor begitu. Yang kelebihan ketiga, Sport Rain itu juga masih cukup mudah didapatkan ya. Lu kalau misalkan ke toko-toko ban di pinggir jalan gitu yang agak lumayan besar pasti menjual Sport Rain lah gitu bor. Walaupun ukurannya gue nggak tahu ya lengkap atau enggak. Cuma kalau yang mau lengkap ya jangan lupa klik link deskripsi, itu ada di toko-toko gue bor. Di situ gue pasti lengkap, mantep bor. Nah itu untuk 3 kelebihannya lah cukup. Oke bor, untuk kekurangan yang pertama mungkin dari segi kompon ya. Sebenarnya sih ini bukan masuk kekurangan, tapi gue masukin aja nih menurut gue ya, kan ini menurut gue pribadi. Kekurangan, karena dia komponnya medium. Karena gue lebih suka kompon-kompon yang soft bor. Ketika kompon itu soft kan otomatis daya traksi si bannya itu kan juga semakin rendah ya kepada aspal. Jadi gigitannya juga semakin kuat. Nah, kan dia Diablo Rain ini tipenya tipe hujan, ketika dia menggunakan soft kompon pasti akan lebih maksimal lagi ya menurut gua pribadi. Tapi karena emang di sini dia menyusunnya medium, ya mau dibilang apa kan gitu ya, itu kekurangan yang pertama. Karena di gua bandingin lagi nih, sorry gua membanding-bandingkan terus nih. Jadi di Diablo Rain itu si Pirelli itu masih menyusung soft kompon, atau bisa dibilang dual kompon lah. Jadi masih ada tekstur soft ya di Pirelli Diablo Rain itu. Jadi yang membuat yang pertama ya brand produknya itu juga besar karena menjadi mahal ya Diablo Rain itu. Yang kedua juga karena memang tipe komponnya yang dipakai di Diablo Rain itu jadi membuat harganya mahal gitu bor. Itu kekurangan pertama dari Sport Rain yang tadi gue jelasin Diablo Rain. Sport Rain ini masih menggunakan medium kompon jadi agak kurang lah ya traksinya. Cuman kalau untuk enak sih enak di jalan basah gitu bor. Yang kedua kekurangannya yang gue baca di website ya. Jadi nilai rating pada saat dia digunakan di jalan yang kering itu cukup kecil bor. Kalau nggak salah 3 dari 5 ya, itu masih lumayan sih. Cuman menurut gue kekurangan, kenapa nggak dibuat 5/5 aja gitu, basahnya 5 terus untuk keringnya 5 kan gitu. Karena kan jalan kering tidak ada kendala kan bor, ya kering mah kering aja gitu. Ban botak kan gue bisa nih jalan kering, kenapa harus 3 gitu nilainya kan, jadi pertanyaan gitu untuk Corsa nih ya. Terutama untuk Corsa kenapa diberikan nilai seperti itu di websitenya. Apakah emang ini untuk jalan basah aja, jalan kering nggak direkomendasikan atau bagaimana ya. Tapi menurut gue jalan kering itu masih rekomendasi sih gitu. Jadi kekurangan yang keduanya itu. Kekurangan yang ketiga apa ya? Kekurangan yang ketiga menurut gue nih ya, menurut gue di ring 14 ya kan tadi kan udah gue sebutin ya apa label size ya. Di ring 14 itu dia cuma punya 3 ukuran nih. Ukurannya ukuran besar juga bor. Yang pasti itu digunakan untuk big matic dong, seperti PCX, misalkan Aerox downsize, atau ya jenis-jenis big matic lah, gue nggak hafal semua, atau Vario 150, 160 gitu. Nah, kekurangannya kenapa dia tidak membuat untuk matic-matic konvensional, seperti pada umumnya Mio, yang banyak banget nih kan berkeliaran di jalan, Beat, atau Vario yang 125, walaupun Vario 125 pun masih bisa ya pakai ukuran big size, cuma kan lebih berat jadi tarikannya bor gitu. Kenapa dia nggak membuat ban-ban yang proper gitu untuk matic-matic konvensionalnya gitu. Itu kekurangan ketiga bor menurut gua pribadi bor. Oke, jadi itu kelebihan kekurangan menurut opini gue pribadi. Disclaimer lagi ya bor, jangan sampai lu salah paham tentang kekurangan dan kelebihan gue yang sebutin. Itu adalah murni opini dari gua gitu bor. Mantap. Oke bor, kita masuk ke sesi akhir ya atau ending dari sebuah video Corsa Sport Rain. Sebelum closing gue mau mengingatkan ya bor, jadi apapun bannya, tipe apapun bannya, jenis apapun bannya, komponnya apapun, lo harus tetap hati-hati bor. Yang namanya musibah kan kita nggak tahu, kita udah proper nih, udah safety ready,
pakai ban ini untuk cuaca ini, pakai ban ini untuk cuaca ini, tetap terjadi insiden gitu, Bor. Yang terutama ngantuk nih, biar lu nggak ngantuk nih jangan lupa nih minum seruput dulu, Bor. Jadi untuk di perjalanan nih biar lu lebih safety riding lah, ngopi dulu itu penting, Bor. Mantep, Bor. Rasa sales juga nih. Sales yang nggak pakai kerudung, tadi ada 2 salesnya. Yang kerudung sama nggak pakai kerudung soalnya. Gitu, Bor. Jadi berhati-hatilah ketika Anda sedang di jalan gitu ya, walaupun Anda udah emang benar-benar safety riding, memakai ban yang cocok untuk motor Anda, untuk segala cuaca. Yang namanya musibah kan kita nggak tahu, Bor. Jadi tetap berhati-hati, kurangi kecepatan Anda, mau kemana kan. Lu bukan lagi road race gitu, bukan lagi drag. Lu mau pulang ke rumah, ada istri dan anak yang nungguin, jadi jangan sampai buat mereka sedih, Bor, gitu. Itu pesan yang gue sampaikan ya, mudah-mudahan bisa dipahami lah. Jadi safety riding dan jangan lupa ibadah, Bor. Karena ibadah penting. Jadi nggak jadi ibadah ya. Oke, gua bingung, langsung aja closing ya. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya biar lu nggak ketinggalan update-update video dari seputar ban. Review-review singkat, kocak, dan sedikit mengedukasi ya. Sedikit mengedukasi karena belum bisa banyak mengedukasi kalian nih. Jadi sedikit-sedikit aja, semoga bisa diterima juga oleh kalian yang benar-benar awam tentang perbanan nih. Jadi kalau kalian mau memilih ban untuk motor kesayangan Anda, bingung nih pilih ban itu caranya gimana, nonton channel seputar ban. Atau ada saudara kalian juga yang bingung mau milih ban kayak gimana, share channel seputar ban ke saudara kalian, ke teman-teman kalian, ke grup Facebook kalian, grup keluarga. Semuanya share, pokoknya semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, gua mohon maaf bila ada salah kata, bila ada review yang kurang. Kalau ada yang bisa nambahin, silahkan tulis di komentar. Apa yang bisa lu tambahin atau apa kekurangan gua nih, apa yang gak gua bahas tentang sport trend ini atau di video-video gua sebelumnya ya. Jadi kalau ada yang mau request juga, silakan tulis di kolom komentar ban apa yang mau gua angkat nih untuk dijadikan video atau untuk dijadikan konten. Silakan komen aja, mudah-mudahan nanti untuk admin gua ya atau kameramen gua nih yang ada di belakang sana bisa ACC lah. Ban ini kayaknya cocok nih untuk kita review nih, permintaan dari abang ini, ntar gua sebutin juga namanya. Jadi bakal kita review gitu, Bor. Jadi sekali lagi gue pamit dari Miko Andrian, salam seputar ban.